warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maxentia Kathleen dengan NIM A112023-15443. Di sini saya akan mempresentasikan Coursera mata kuliah penambangan data, yang dimana saya berhasil menyelesaikan 3 course. Course pertama yaitu analisis data eksplorasi untuk pembelajaran mesin. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 1. Pada modul 1, kita akan belajar atau membahas mengenai pengenalan singkat tentang AI dan machine learning, dan kita juga akan mengunjungi secara singkat AI modern, yang dimana kita juga akan mengeksplorasi beberapa aplikasi AI dan machine learning saat ini untuk memikirkan bagaimana kita ingin memanfaatkan dalam praktik bisnis sehari-hari atau proyek pribadi. Tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, kita membiasakan diri dengan kosakata pembelajaran mesin yang umum dan alur kerja pembelajaran mesin. Yang kedua, mengenal aplikasi AI modern termasuk fisik komputer dan pemrosesan bahasa alami. Yang ketiga, kita mengenal kronologi kecerdasan buatan, termasuk ledakan AI dan mesin ukur dingin AI. Yang keempat, mengenal definisi kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan pembelajaran mendalam. Kemudian pada modul 1 ini kita akan belajar mengenai apa itu kecerdasan buatan AI, pembelajaran mesin, dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang dimana alur kerja pada mesin learning ini biasanya kita adalah gambaran umum langkah-langkah dalam proyek pembelajaran mesin. Kemudian, peran EDA yang akan ditampilkan pada course 1 ini, pada modul 1 ini, menjelaskan mengapa analisis data eksplorasi adalah langkah penting sebelum kita melakukan pemodelan. Kemudian, tampilan visual. Diagram alir kerja mesin learning itu seperti visi komputer, pemrosesan bahasa alami. Kemudian kita akan lanjut ke modul 2. Nah, pada modul 2 ini kita mulai untuk mengambil data dan membersihkan data. Data itu adalah merupakan bahan baku yang menggerakkan mesin learning dan AI. Dalam modul ini kita akan mempelajari bagaimana sih mengambil data dari berbagai sumber, cara membersihkan dan memastikan kualitasnya. Yang dimana tujuan pembelajaran pada modul kedua ini, kita yang pertama, mengambil data dari beberapa sumber data seperti SQL, basis data non-SQL, API, atau POU. Yang kedua, kita menjelaskan pentingnya pembersihan data dan teknik pembersihan data yang umum. Kemudian yang ketiga, kita mengidentifikasi berbagai cara untuk menangani data yang hilang. Keempat, kita menentukan cara menangani outlier melalui plot dan berbagai perhitungan statistika. Yang kelima, kita menentukan cara menangani outlier menggunakan analisis residual. Nah, kemudian di sini akan membahas pengambilan data. Lalu kemudian kita akan membahas pembersihan data itu seperti apa. Dan kita akan mengevaluasi akhir dari modul ini. Nah, yang dimana pada modul 2, pengambilan data merupakan cara mendapatkan data dari berbagai sumber, seperti yang saya jelaskan pada tujuan pembelajaran sebelumnya. Kemudian pembersihan data, yaitu menangani nilai yang hilang. Terus nilai yang hilang tuh misalnya missing value. Kayak kita harus mengisi dengan rata-rata, median, modus, atau menghapusnya. Terus dalam pembersihan data, kita juga perlu mengidentifikasi dan mengatasi nilai outlier. Kemudian kita juga perlu memastikan kualitas data dengan memperbaiki typo atau format yang salah. Kemudian untuk tampilan visualnya, kita tuh biasanya memakai contoh Python untuk membaca data. Terus kemudian kita memerlukan tampilan data mentah dengan nilai yang hilang dan outlier. Kemudian visualisasi untuk menunjukkan outlier sebelum dan sesudah penanganan. Nah, kita bisa baca di ringkasan ini. Nah, nih seperti yang saya jelaskan, kita bisa mengambil dari basis data SQL, non-SQL, API, atau sumber code. Terus kita membaca filenya. Sini udah dijelasin di beberapa ringkasan. Nah, ini untuk pembersihan data. Selanjutnya kita akan lanjut ke modul 3. Benar. Nah, selanjutnya kita akan ke modul 3, yang dimana dalam modul ini kita akan mempelajari cara melakukan analisis eksplorasi untuk mengkonfirmasi secara visual bahwa data telah disiapkan untuk pemodelan pembelajaran mesin dengan rekayasa fitur dan transformasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan pendekatan dan teknik yang berbeda-beda dalam analisis data eksplorasi. Yang kedua, menjelaskan visualisasi dan pengelompokan data untuk EDA. Yang ketiga, mengidentifikasi transformasi distribusi data, transformasi log. Dan yang keempat, mengidentifikasi pengkodean fitur dengan fitur nominal dan ordinal. Dan yang kelima, menjelaskan mengapa penskalaan fitur itu penting dan menggunakan berbagai teknik perbaikan.
perskalan. Nah, di sini juga kita dijelasin tentang apa sih itu EDA, terus rekayasa fitur, habis itu tinjauan. Nah, yang di mana pada modul 3 ini saya akan menjelaskan apa sih analisis data eksplorasi atau EDA, yang di mana ringkasan pada EDA sendiri merupakan ringkasan statis, rata-rata, standar defisiensi, dan korelasi. Kemudian visualisasi data itu univarit dan bivarit untuk menemukan pola dan tren. Kemudian pada rekayasa fitur terdapat transformasi variabel seperti logaritmik dan kuadrat. Kemudian ada encoding variabel kategorikal, misalnya one hot encoding dan variabel nominal. Kemudian ada penskala fitur, misalnya normalisasi, standarisasi untuk mempersiapkan data untuk model mesin learning. Kemudian tampilan visualnya sendiri memerlukan grafik visualisasi data, misalnya seperti scatter plot untuk korelasi. Terus ada heat map untuk matriks korelasi dan bar chart untuk data kategorikal. Kemudian contoh kodenya itu biasanya untuk feature engineering, misalnya membuat kolom baru dari kolom yang sudah ada. Selanjutnya kita ke modul 4. Di modul 4 sendiri, kita akan menjelaskan tentang statistika referensial dan pengujian hipotesis adalah merupakan jenis analisis data yang sering diabaikan pada tahap awal analisis. Sehingga keduanya itu memberikan wawasan kita tentang kualitas data yang akan kita butuhkan dan membantu untuk mengkonfirmasi intuisi bisnis dan membantu kita dalam menentukan data yang harus dianalisis dan dengan menggunakan mesin learning. Kemudian, modul ini juga memberikan atau membahas contoh-contoh sederhana yang akan membantu kita untuk memulai hipotesis seputar masalah bisnis dan cara pengujiannya. Nah, di sini ada berbagai tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami estimasi dan efisiensi statistik. Yang kedua, mengenali pendekatan parametrik dan non-parametrik untuk permodelan. Yang ketiga, membiasakan diri dengan distribusi statis yang paling umum. Yang keempat, pemahaman mendasar tentang statis dan Bayesian. Yang kelima, pengenalan langsung dan dalam mengkomunikasi wawasan kepada rekan kerja dan pemangku kepentingan. Yang keenam, memberikan wawasan dari data. Yang ketujuh, memberikan pengalaman menilai kualitas data. Dan yang terakhir, pengalaman dari analisis data eksplorasi. Kemudian ini juga menjelaskan estimasi dan inferensi serta pengujian hipotesisnya, terus pengujian hipotesisnya akan seperti apa, dan kemudian tinjauan akhir atau evaluasi model. Nah, pada modul 4 ini saya akan membahas tentang estimasi dan inferensi, yang dimana mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Kemudian, konsep pengujian hipotesis ini, yang pertama hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Kemudian dia memerlukan nilai p-value dan tingkat signifikan pada A. Dan yang ketiga, kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Contoh pengujiannya menggunakan ANOVA untuk menguji asumsi data, misalnya apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Yang dimana tampilan visualnya akan berupa diagram yang menunjukkan distribusi, misalnya distribusi nominal dan wilayah penolakan pada p-value, contohnya pada output statis yang dari pengujian hipotesis, misalnya pada uji T dari Python. Selanjutnya kita akan ke modul yang kelima, yang dimana pada modul kelima ini kita akan mempelajari keterampilan yang udah kita dapat dari modul 1 sampai modul 4, yang dimana kita akan melakukan pembersihan data, rekayasa fitur, habis itu ada visualisasi data eksplorasi, dan pengujian hipotesis untuk mendapatkan wawasan yang bermakna. Tujuan pembelajaran dari course 1 ini, kita diharapkan mempersiapkan dan membersihkan data untuk analisis. Yang kedua, merekayasa dan mengubah fitur untuk meningkatkan wawasan. Kemudian memanfaatkan visualisasi untuk mengeksplorasi pola dan tren data. Yang keempat, melakukan pengujian hipotesis untuk memvalidasi asumsi. Dan yang kelima, menunjukkan kemahiran dalam menganalisis data melalui tugas akhir. Nah, dari modul 5 ini atau course 1, saya rangkum. Pada course 1 ini kita akan meringkas dan mengintegrasikan semua keterampilan yang dipelajarin, seperti dari pembersihan data hingga pengujian hipotesis dalam satu set data.
yang dimana kita perlu mempersiapkan data untuk pemodelan pembelajaran mesin sebagai tujuan akhir dari pemrosesan EDA. Tampilan visualnya kita menggunakan alur kerja proyek lengkap yang menunjukkan langkah-langkah dari data mentah hingga data yang siap jadi untuk mesin learning. Kemudian, hasil akhir analisis eksplorasi ini diperoleh dari data yang akan digunakan untuk permodelannya. Nah, sekian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang course 2, yaitu pembelajaran mesin terawasi regresi. Yang pertama, kita akan membahas pada modul 1 yang berisi tentang pengantar pembelajaran mesin terawasi dan regresi linear, yang dimana ini adalah gambaran umum atau singkat tentang pembelajaran mesin terawasi dan aplikasi utamanya seperti klasifikasi dan regresi. Sehingga kita akan diperkenalkan tentang konsep regresi dan mempelajari praktek terbaiknya, serta cara mengukur kesalahan dan memilih model regresi yang sesuai dengan data kita. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu ada mengidentifikasi jenis-jenis pembelajaran mesin, menyebutkan contoh aplikasi umum aplikasi mesin learning sehari-hari. Yang ketiga, membedakan interpretasi dan prediksi sebagai dua tujuan utama mesin learning. Keempat, mengidentifikasi ujian statistik untuk menilai normalitas variabel hasil. Yang kelima, mengidentifikasi praktik terbaik untuk regresi linear termasuk cara mengukur kesalahan. Dan yang keenam, membiasakan diri dengan sintaks untuk melatih model regresi linear. Nah, di sini juga dijelasin pengenalan kurs, habis itu ada pembelajaran mesin terawasi, regresi linear, kemudian evaluasi. Yang dimana pada modul 1 ini bisa saya rangkum yang pembahasannya, yaitu merupakan pengantar supervised learning yang menjelaskan perbedaan antara klasifikasi dan regresi. Yang kedua, regresi linear sederhana menjelaskan konsep garis kecocokan terbaik dan persamaan. Terus yang ketiga, ada fungsi kerugian yang membahas cara mengukur kesalahan model regresi, khususnya MSA. Tampilan visualnya sendiri yaitu berupa grafik regresi linear, adalah plot data dengan garis regresi yang melewati visualisasi formula MSA atau konsep meminimalkan jarak vertikal antara titik data dan garis. Terus kemudian di modul 2 ini kita akan mempelajari Nah, di modul 2 ini kita akan mempelajari praktik terbaik untuk menghindari overfitting pada model regresi. Salah satunya adalah membagi data ke dalam set pelatihan dan pengujian. Alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan validasi silang, dan alternatif ketiganya memperkenalkan fitur polinomial. Dan modul ini akan membantu kita dalam kerangka teori dan beberapa contoh praktik langsung dari praktik-praktik terbaik. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu pertama, menyadari pentingnya memiliki set pengujian untuk menghindari pemasangan yang berlebihan. Yang kedua, berlatihlah menggunakan fungsi transplit untuk membagi data ke dalam set pelatihan dan pengujian. Yang ketiga, mengenali trade-off antara kompleksitas model dan kesalahan prediksi. Dan yang keempat, menilai apakah memperkenalkan fitur polinomial dalam meningkatkan matriks kesalahan dari regresi linear Anda. Nah, di sini juga menjelaskan video pembagian pelatihan tes, kemudian ada regresi polinomial, dan evaluasi akhir, yang dimana bisa saya rangkum. Pada modul 2 ini, pembagian pelatihan dan tes trend test split, yaitu merupakan pentingnya membagi data untuk menghindari overfitting dan menguji kinerja model pada data yang tidak terlihat. Kemudian, pada regresi polinomial menjelaskan kapan sih data itu memungkinkan untuk memerlukan kurva daripada garis lurus dan bagaimana regresi polinomial untuk mencapainya. Terus, konsep overfitting sendiri juga menjelaskan apa itu overfitting, model terlalu kompleks, dan underfitting, model terlalu sederhana. Secara visual, ilustrasi overfitting ini merupakan grafik yang menunjukkan model regresi polinomial derajat tinggi yang melewati semua titik data pelatihan terlihat bersosialisasi liar dengan kompleks yang kurva. Contohnya, pada code Python kita membagi data menggunakan trend test split. Terus pada modul 3 kita akan membahas validasi silang. Validasi silang yang dimana pada modul 3 ini kita akan memiliki lebih sedikit sampel untuk memvalidasi model yang kita perlukan. Sebaliknya, jika Anda menggunakan lebih banyak sampel untuk pengujian, Anda akan memiliki lebih sedikit sampel untuk melatih model.
Anda. Sehingga validasi silang ini memungkinkan Anda untuk menggunakan kembali data untuk digunakan lebih banyak sampel untuk pelatihan dan pengujian. Yang dimana pada tujuan pembelajarannya sendiri, ada dua, yaitu mengidentifikasi kedekatan validasi silang yang umum, dan yang kedua mengenali trade-off antara kompleksitas model, kesalahan prediksi, dan kesalahan reposisi data yang lebih sedikit. Yang dimana pada modul 3 ini dapat saya rangkum. Yang pertama, adanya kelemahan trend test split sederhana yang dimana kinerjanya itu bergantung pada pembagian data yang acak. Kemudian validasi silang ini menjelaskan teknik yang lebih kuat seperti K-fold cross validation untuk mendapatkan estimasi kinerja model yang lebih andal dan kurang bias. Sehingga pada tampilan model visual ini biasanya menampilkan diagram K-fold cross validation untuk menunjukkan bagaimana sih data itu dibagi menjadi bagian dan bagaimana setiap lipatan digunakan sebagai set pengujian sesekali. Contohnya pada dalam code Python, kita akan menerapkan cross validation menggunakan cross underscore file underscore score dari script learn. Terus pada modul 4 sendiri kita akan menjelaskan tentang ini bias, variance, trade-off, dan teknik regularisasi, yang dimana melalui teori dan contoh langsung dari regresi regularisasi termasuk Wright, Lasso, dan jaringan elatis, kita mengetahui lebih kelebihan dan kekurangan utama pada teknik-teknik ini. Sehingga tujuan pembelajarannya sendiri ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi trade-off bias variation dan sumber-sumber kesalahan. Yang kedua, mengenali regulasi sebagai alat untuk menghindari overfitting pada model linear. Dan yang ketiga, mengenali pendekatan umum untuk regularisasi termasuk regresi ridge, Lassen, dan elastisnet. Yang dimana pada modul 4 ini dapat saya rangkumkan bias variation trade-off menjelaskan hubungan antara kesalahan yang disebabkan oleh bias model terlalu sederhana atau kurang sesuai, dan variasi model terlalu sensitif terhadap data penelitian. Sedangkan teknik regularisasi memperkenalkan regularisasi L1 Lasso, L2 Ritke, dan elastisnet sebagai cara untuk mengurangi overfitting dengan menambahkan penalti ke fungsi kerugian. Yang dimana pada tampilan visualnya ini memunculkan perbandingan visualisasi regresi grafik yang membandingkan regresi garis regresi linear, standar, ridge, dan lasso. Kemudian dengan formulasi matematis dengan penekanan suku pada penalti. Kemudian pada modul 5 sendiri, kita akan menjelaskan tentang rincian regulasi, yang dimana ini merupakan hubungan antara antara fungsi kerugian dan berbagai jenis regularisasi. Tujuan pembelajarannya menilai apakah memperkenalkan fitur polinominal dapat meningkatkan matriks kesalahan dari regresi linear. Yang dimana pada modul 5 ini dapat saya rangkumkan fungsi kerugian dan regularisasi, penjelasan mendalam tentang bagaimana istilah penalti dan membatasi ukuran koefisien model mendorong koefisien menjadi 0 atau mendekati 0. Kemudian parameter hyper menjelaskan peran parameter tuning ini, seberapa besar penalti yang diterapkan. Sehingga tampilan visualnya biasanya memunculkan visualisasi efek, yaitu grafik yang menunjukkan bagaimana koefisien model berubah seiring dengan peningkatan nilai. Dan yang terakhir pada modul 6, nah, pada modul 6, teknik regresi untuk menganalisis kesimpulan data yang kita pilih. Sehingga tugas kita untuk melakukan pemrosesan data, membangun dan membandingkan model, mengekstrak wawasan, dan menyarankan langkah-langkah selanjutnya. Anda juga dapat menyertakan visual yang mendukung analisis Anda, tetapi laporannya harus berupa ringkasan yang jelas tentang proses dan kesimpulan laporan. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya sendiri itu ada menjelaskan dataset dan fitur-fitur utamanya, kemudian menyatakan dengan jelas tujuan dari analisis, menerapkan dan membandingkan model regresi linear, menyajikan temuan-temuan dari analisis, mengidentifikasi kekurangan model dan menyarankan perbaikan, dan yang terakhir, mengevaluasi menggunakan alat bantu AI.
yang dimana pada modul 6 ini akan saya rangkum. Alur kerja proyek regresi ini menerapkan semua yang telah dipelajari dari pemrosesan data hingga membandingkan kinerjanya menggunakan metrik seperti MSE dan MAE. Kemudian mengekstraksi insync dan merekomendasi langkah-langkah selanjutnya. Sehingga tampilan visualnya, dia akan menampilkan tabel perbandingan kinerja model, misalnya linear vs recurrence atau recurrence vs lasso, yang dimana berdasarkan matriks evaluasinya. Saya akan membahas tentang course 3 atau course terakhir, yang dimana membahas tentang pembelajaran mesin terawasi klasifikasi. Pada modul 1, kita akan membahas regresi logistik, yang dimana adalah salah satu algoritma klasifikasi yang paling banyak dipelajarin dan banyak digunakan. Sehingga modul ini membantu kita dalam memperluas contoh regresi linier menjadi regresi logistik, serta metrik kesalahan paling umum yang mungkin ingin kita gunakan untuk membandingkan beberapa pengklasifikasian dan memilih yang paling sesuai dengan masalah bisnis kita. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu ada mengidentifikasi, menggunakan, menginterpretasikan ke metrik kesalahan untuk mengevaluasi model klasifikasi. Kemudian, mengidentifikasi algoritma pembelajaran mesin yang diawasi secara umum. Yang ketiga, membangun model klasifikasi dan regresi logistik dengan SCAR. Yang keempat, menggunakan model regresi logistik untuk klasifikasi. Sehingga dari modul 1 ini dapat saya rangkumkan, regresi logistik sendiri menjelaskan bagaimana sih regresi logistik ini. Meskipun namanya regresi, digunakan untuk tugas klasifikasi biner untuk menggunakan fungsi sigmoid untuk memetakan prediksi probabilitas antara 0 dan 1. Kemudian, pada matriks kesalahan, memperkenalkan matriks utama untuk mengevaluasi klasifikasi seperti akurasi, presisi, recall, dan advance score. Yang dimana tampilan visualnya sendiri menampilkan kurva sigmoid, grafik fungsi sigmoid yang memetakan nilai apapun ke probabilitas. Selanjutnya kita akan ke modul 2. Modul 2 ini akan membahas tentang KNN. KNN adalah metode klasifikasi yang populer karena mudah dihitung dan mudah diinterpretasikan. Dari modul ini, kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi algoritma pembelajaran mesin yang diawasi secara umum, mengidentifikasi, menggunakan, dan mengintegrasikan ke model tetangga terdekat untuk klasifikasi, kemudian membangun model tetangga terdekat dengan scalar. Dari modul 2 ini, dapat saya rangkumkan. Yang pertama, prinsip KNN ini menjelaskan bahwa KNN adalah algoritma non-parametrik yang mengklasifikasikan titik data baru berdasarkan mayoritas dari K tetangga terdekat. Kemudian peran K yaitu mendiskusikan bagaimana sih pemilihan nilai K yang mempengaruhi batas keputusan dan bagaimana jarak yang dihitung. Sehingga tampilan visual yang akan ditampilkan berupa ilustrasi KNN. Plot 2D yang menunjukkan titik data baru dikelilingi oleh K tetangga terdekat dari kelas yang berbeda dan klasifikasi berdasarkan mayoritas. Lalu di modul 3 sendiri kita akan menjelaskan tentang mendukung mesin vektor. Pada modul ini akan memandu kita melalui ide utama tentang bagaimana sih mesin vektor ini akan mendukung membuat hyperplay untuk memetakan data kita ke dalam wilayah yang memusatkan sebagai besar titik data dari kelas tertentu. Meskipun supervektor mesin banyak digunakan untuk regresi, deteksi, outlier, dan klasifikasi, modul ini akan berfokus pada yang terakhir. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu mengidentifikasi algoritma pembelajaran mesin yang diawasi secara umum, menjelaskan dan menggunakan mesin vektor pendukung untuk klasifikasi, menyadari pentingnya trik kernel untuk klasifikasi non-linear, dan yang keempat, membangun model mesin vektor pendukung dengan scalar, yang dimana pada modul 3 ini dapat saya rangkum, yaitu pembahasan utama SVM, yaitu menjelaskan tujuan SVM sendiri adalah menemukan hyperplane terbaik yang memaksimalkan margin antara titik data dari kelas yang berbeda. Kemudian kernel SVM yaitu mendiskusikan bagaimana sih fungsi kernel ini, misalnya pada linear atau RBF, yang memungkinkan SVM untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dengan memproyeksikan ke ruangan dimensi yang lebih tinggi, sehingga tampilan visualnya nanti akan menampilkan hyperplane dan margin. Grafik yang menunjukkan hyperplane, vektor pendukung, dan margin. Lalu pada modul 4, kita ada model 4 ini kita akan menjelaskan tentang
Metode pohon keputusan adalah model dasar yang umum digunakan untuk tugas klasifikasi karena memiliki daya tarik visual dan kemampuan interpretasi yang tinggi, sehingga modul ini membantu kita dalam memahami melalui teori di balik pohon keputusan dan beberapa contoh langsung dalam membangun model pohon keputusan untuk klasifikasi, sehingga kita dapat menyadari kelebihan dan kekurangan utama dari teknik-teknik ini. Kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan dan menggunakan pohon keputusan dan model ensemble pohon keputusan untuk klasifikasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengimplementasikan model ensemble yang umum digunakan untuk klasifikasi termasuk bagging, boosting, stacking, dan random forest. Yang ketiga, ada membiasakan diri dengan pro dan kontra dari metode pohon keputusan. Dan yang keempat, membangun model pohon keputusan dengan scalar, yang dimana dapat saya rangkumkan dari modul 4 ini, yaitu yang pertama, struktur pohon keputusan, menjelaskan bagaimana sih pohon keputusan itu akan membuat keputusan yang memecahkan data menjadi sukses berdasarkan nilai fitur hingga mencapai keputusan. Kemudian, interpretasi dan kelemahan, yaitu membahas mengapa pohon keputusan ini mudah diinterpretasikan dan bagaimana overfitting ini dapat terjadi. Sehingga tampilan visualnya itu menampilkan diagram pohon keputusan, representasi visual yang jelas dari pohon dengan not akar, not internal, dan not daun. Lalu pada modul 5 akan membahas tentang model ensemble. Model ensemble sendiri adalah teknik yang sangat populer karena dapat membantu model kita lebih tahan lama terhadap outlier dan memiliki peluang yang lebih baik dalam menggeneralisasikan data di masa depan. Model ini juga akan semakin populer setelah beberapa ensemble membantu orang memenangkan kompetisi prediksi. Sehingga tujuan pembelajarannya sendiri mengidentifikasi, menggunakan, menginterpretasi model ensemble yang umum digunakan untuk klasifikasi termasuk bagging, boosting, stacking, dan random forest. Yang kedua ada membangun model ensemble dengan scale termasuk bagging, boosting, stacking, dan random forest. Yang ketiga, mengidentifikasi algoritma pembelajaran mesin yang diawasi secara umum. Nah, dapat saya rangkumkan dari modul 5 ini yaitu motivasi apa saja sih dari model ensemble, yang dimana menjelaskan bahwa metode ensemble ini menghubungkan banyak model sehingga menghasilkan kinerja yang lebih kuat dan stabil daripada model tunggal. Terus konsep model ensemble ini itu ada bagging, misalnya membuat misalnya pada random forest, yaitu dengan membuat banyak pohon keputusan secara independen dan mengambil suara mayoritas atau suara terbanyak. Kemudian pada boosting dan stacking, yaitu secara singkatnya menjelaskan teknik lain seperti boosting, misalnya pada gradient boosting, sehingga tampilan visualnya akan menampilkan ilustrasi random forest diagram yang menunjukkan banyak pohon keputusan yang bekerja untuk menghasilkan satu prediksi akhir. Dan yang terakhir, pada modul 6 akan membahas tentang memodelkan kelas yang tidak seimbang. Beberapa model klasifikasi lebih cocok daripada yang lain untuk outlier, sehingga kemunculan kelas yang rendah atau kejadian yang jarang terjadi. Metode yang paling umum untuk menambahkan ketangguhan pada pengklasifikasian terkait dengan pengambilan sampel bertingkat untuk menyeimbangkan kembali data pelatihan, sehingga model ini dapat membantu kita dalam metode pengambilan sampai bertingkat dan pendekatan yang lebih baru untuk memodelkan data dengan kelas yang tidak seimbang. Tujuan pembelajarannya sendiri mengidentifikasi bobot kelas dan pengambilan sampel sebagai metode untuk menangani kelas yang tidak seimbang dalam pengumpulan data dan mengenali sintaks untuk membangun metode pengambilan sampel, bagging, dan tetangga terdekat untuk memodelkan kelas yang tidak seimbang. Yang dimana dari modul 6 ini dapat saya rangkumkan. Yang pertama itu ada interpretasi model, yaitu pentingnya memahami mengapa model ini dapat membuat prediksi tertentu, terutama pada model yang kompleks seperti random forest. Terus yang kedua ada pemodelan kelas yang tidak seimbang, yaitu menjelaskan mengapa sih matriks akurasi tidak cukup saat kelas itu tidak seimbang, dan kenapa juga teknik penanganan oversampling misalnya pada smooth dan undersampling, dan ada penggunaan matriks seperti UAC-LOT, yang dimana tampilan visualnya sendiri akan menampilkan kurva ROC atau grafik yang menunjukkan true positive rate atau false positive rate, dan bagaimana UAC dapat digunakan untuk mengevaluasi model pada data yang tidak seimbang.
Nah, untuk tugas akhirnya sendiri, saya mengambil data 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 serangan jantung. Nah, ini untuk ringkasan course, project course 3 saya yang di mana saya akan menganalisis, prediksi serangan jantung. Ada ringkasan bagaimana sih temuan utama yang dapat ditindaklanjuti dari detak jantung yang maksimum, jenis nyeri dada, dan rekomendasi. Terus tujuan utama untuk menganalisis yaitu fokus untuk memprioritaskan pasien dan validasi hipotesis klinis. Manfaatnya adalah meningkatkan efisien diagnosis dini dan potensi untuk mengurangi biaya perawatan melalui intervensi yang ditargetkan. Kemudian menjelaskan kumpulan data. Ini terdapat target, terus ada umur, terus ada jenis kelamin, CP, task numeric exam, dan OTP. Terus eksplorasi data dan rekayasa fitur yaitu menggunakan keseimbangan kelas, wawasan awal, dan jenis kelamin. Kemudian tindakan pembersihan data itu tidak ada nilai nol atau yang hilang terdeteksi sehingga memerlukan imputasi. Kemudian ada rekayasa fitur, standarisasi, dan split data. Kemudian perbandingan modul klasifikasi. Saya menggunakan regresi logistik, pohon keputusan, dan random forest. Selanjutnya, rekomendasi model akhir. Nah, untuk rekomendasi model akhir ini menggunakan model akhir regresi logistik. Meskipun random forest memberikan akurasi yang lebih sedikit tinggi, regresi logistik adalah pilihan yang terbaik karena dia interpretasi yang lebih unggul dan kinerja yang kompetitif. Dan temuan utama serta wawasan, yang pertama ada wawasan detak jantung adalah pendonor utama. Wawasan kedua, jenis nyeri dada yang paling kritis, yaitu ada, dan yang ketiga, ada angina yang diinduksikan oleh olahraga menurun probabilitas. Terus saran untuk langkah selanjutnya yaitu ada penambahan data dan rekayasa fitur, penilaian dan pemodelan ulang, kemudian ada terakhir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.